Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbantoruan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kali ini kita akan membahas satu buah yang eksotik, lucu, yang identik dengan satu jenis burung, ya, buah kiwi. Ada yang pernah makan buah kiwi? Nah, saya kira kalau Anda sudah terpapar kehidupan modern, saya kira kayaknya nggak asing ya. Tapi bagi Anda yang belum tahu, mungkin baru sekali mendengar buah kiwi ya. Nah, kiwi ini adalah buah yang bentuknya seperti telur ayam. Jadi kulitnya warna coklat dan ada bulu-bulu halus, tapi dalamnya dagingnya warna hijau. Nama aslinya atau nama latinnya itu adalah namanya Actinidia deliciosa. Jadi meski buah ini identik dengan New Zealand atau Selandia Baru, tapi sebetulnya asalnya itu berasal dari Cina bagian timur. Nah, per butir buah kiwi itu yang beratnya ukuran sedang sekitar 69 gram, 70 gram itu 57 gramnya itu beratnya air, kemudian 42 kalori, 10 gram karbohidrat, kemudian 2 gram serat, 6 gram gula ya. Kemudian juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, fosfor, vitamin bukan mineral ya. Vitamin C, kemudian vitamin E, folat, vitamin K. Nah, ada juga fitokimia yaitu seperti beta karoten dan zeaxanthin. Jadi satu buah itu isi nutrien dan fitonutriennya itu banyak sekali dan ada manfaatnya. Apa aja manfaatnya? Itu adalah gini. Satu, pertama dia membantu meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan. Jadi karena keywordnya adalah vitamin C, per kiwi itu mengandung vitamin C sekitar 60 mg, lebih banyak dari jeruk malahan ya. Salah satu vitamin yang cukup tinggi kandungan buah kiwinya. Walaupun saya sarankan konsumsi vitamin C Anda tuh di top up ya sampai 500 mg. Jadi tetaplah kalau bisa mengkonsumsi vitamin C dari suplemen, tapi suplementasi alami bukan yang sintetis. Nah, vitamin C pada kiwi ditambah fitonutrien yang lain itu membantu meningkatkan pergerakan sel darah putih sehingga bisa membantu meredakan infeksi, khususnya infeksi virus. Dan kalau ada virus dia dicegah untuk bereplikasi, dicegah untuk berkembang biak. Kira-kira itu. Nah, dalam studi yang dipublikasikan oleh Canadian Science Publishing, konsumsi buah kiwi ini bisa mengurangi durasi flu ya. Jadi misalnya kalau Anda rata-rata flu-nya seminggu bisa jadi 3-4 hari, kan lumayan. Nah, manfaat kedua adalah mengatasi asma. Lagi-lagi kandungan vitamin C dan fitonutrien yang ada dalam kiwi membantu mengurangi gejala asma. Ini dijelaskan dalam penelitian jurnal Thorax, International Journal of Respiratory, yang dirilis pada bulan April 2004 dan melibatkan lumayan 18.747 anak. Nah, anak-anak ini yang ada tinggal di daerah Italia. Nah, anak-anak yang mengkonsumsi kiwi 5-7 kiwi per minggu itu rata-rata insidensi asmanya berkurang 44% dibanding yang hanya kurang dari 1 kiwi per minggu. Kemudian nafas tersengalnya atau napas pendek ya, itu berkurang 32%, mengi atau napas yang berbunyi itu berkurang 41%, batuk malam berkurang sampai 27%, kemudian batuk kronis kurang 25%, dan hidung yang keluar lendir itu atau meler ya bahasa awamnya itu berkurang 28%. Jadi mungkin jika Anda punya anak yang punya asma, bisa menjadikan kiwi salah satu buah yang dikonsumsi harian. Salah satu dari buah yang dikonsumsi setiap hari adalah kiwi ya. Kemudian 3, kiwi membantu menjaga tekanan darah, walaupun kita nggak bisa berharap dia seperti obat. Tapi memang karena kandungan kalium yang tinggi dan natrium yang rendah, ini sangat ideal untuk membantu melancarkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Jadi menurut penelitian Mette Svensson di Jurnal Blood Press tahun 2015, bulan Februari, pada 118 orang yang makan kiwi rata-rata 3 kiwi sehari selama 8 minggu, terjadi penurunan tekanan darah 3,6 mm Hg untuk sistol dan 1,9 mm Hg untuk diastol. Nggak banyak sih, tapi lumayan. Dan kita kan perlu tahu bahwa menurunkan tekanan darah itu adalah bagian dari banyak manfaat kiwi yang lain. Kemudian yang keempat adalah dia mengurangi risiko penggumpalan darah. Jadi pada penelitian dilakukan oleh Duttaro dan Jorgensen tahun 2004, kiwi ini bisa membantu mencegah terjadinya agregasi atau penggumpalan darah, agregasi trombosit atau penggumpalan darah
dan ini dimuat pada jurnal namanya Platelet tahun 2004 ya. Nah, pada jurnal ini ya, orang yang makan 2-3 kiwi per hari, kemudian selama 28 hari, itu plasma trigliseridanya turun sampai 15% dan terjadi pengurangan penggumpalan darah yang signifikan. Jadi apa? Kiwi punya khasiat pengencer darah alami. Nah, jadi jika Anda punya risiko penggumpalan darah, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk membantu kesehatan Anda. Tapi jika Anda mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, hati-hati ya, waspada. Jangan terlalu banyak konsumsi kiwi kalau Anda memang masih diharuskan dokter mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, kemudian yang kelima adalah melancarkan pencernaan, karena buah kiwi ini merupakan sumber prebiotik yang baik sehingga bisa menambah jumlah bakteri baik di usus Anda, di sistem pencernaan Anda, sehingga bisa membantu proses pencernaan makanan, proses pembusukan. Proses pembusukan itu penting buat proses pembuangan ya. Kalau nggak dibusukin, ntar nggak susah dibuangnya. Kemudian juga membantu supaya bakteri baik bisa bekerja dalam memproduksi berbagai materi yang dibutuhkan tubuh, ya, termasuk untuk kekebalan tubuh. Nah, ini bersumber dari kandungan enzim actinidin, serat, dan komponen fenolik yang ada di dalam kiwi. Jadi, ketika Anda mengkonsumsi kiwi, salah satu dampak yang mungkin Anda rasakan adalah memang buang air besarnya bisa jadi lebih lancar. Nah, keenam adalah kesehatan kulit. Nah, ini mungkin kaum wanita begitu dengar atau bicara tentang kecantikan atau kesehatan kulit langsung wow gitu. Ya jelas, kenapa? Karena dia membantu pencernaan. Ketika buang air lancar, maka toksin atau ampas yang ada di usus itu bisa dibuang. Konsekuensinya apa? Si ampas atau toksin yang bisa kembali ke dalam darah bikin kulit kusam itu berkurang. Kemudian vitamin C pada kiwi sendiri itu merupakan bagian penting dalam menyusun kolagen untuk kulit. Ya, jadi kolagen itu penting untuk menjaga elastisitas, kemudian supaya kulitnya lembab, terhidrasi, dan juga membantu mengurangi kemunculan garis-garis halus atau kerutan. Nah, kok bisa begitu? Apakah cuma gara-gara vitamin C pada kiwi? Enggak. Jadi karena di dalam kiwi itu ada vitamin C dan ada vitamin E-nya, walau sedikit. Jadi 3 kata kunci yang penting untuk kesehatan kulit dari kiwi adalah vitamin E, vitamin C, dan serat yang membantu proses pencernaan tadi. Kemudian ketujuh, membantu bukan satu-satunya ya, membantu mengurangi risiko cacat lahir pada bayi. Sebab pada kiwi terkandung cukup banyak folat. Folat itu penting untuk perkembangan janin, perkembangan syaraf janin, dan tumbuh kembang janin secara umum. Jadi satu buah kiwi mengandung 17,2 mikrogram folat, sehingga sel-sel tubuh yang harus berkembang di dalam rahim ibu, sel-sel tubuh janin yang harus berkembang dalam rahim ibu itu bisa berkembang biak dengan normal dengan bantuan, berkembang dengan normal dengan bantuan folat yang cukup ya. Jadi ntar bayinya diharapkan bisa tumbuh lebih sehat. Ya tentunya konsekuensi logisnya ibunya lebih cantik dong, kulitnya lebih bagus karena mengkonsumsi kiwi secara teratur. Kemudian kiwi juga, poin ke-8, kiwi juga membantu berpotensi mengatasi gangguan tidur pada orang dewasa karena membantu produksi serotonin di dalam otak ya. Jadi atau bahan baku untuk serotonin itu ada dalam kiwinya sehingga produksinya terbantu di otak. Nah, jadi penelitian dari Taipei Medical University yang melakukan studi pada orang dewasa umur 20-55 tahun, ternyata ini punya banyak masalah yang tidur tidak teratur terbantu dengan konsumsi kiwi yang teratur. Jadi selama 4 minggu peserta diharuskan makan 2 kiwi sebelum tidur, dan di akhir penelitian konsumsi kiwi diketahui membantu kualitas tidur mereka, mempercepat tidur dan membantu untuk durasi tidurnya lebih panjang. Nah, cuma sebelum Anda mengkonsumsi kiwi secara teratur, Anda coba dulu, jangan langsung dihabok begitu aja, karena pada beberapa orang kiwi itu memberikan reaksi alergi yang tidak nyaman, kulit gatal, ruam, dan malah nanti nggak jadi kontraproduktif. Nah, kemudian karena kadar kaliumnya juga tinggi, buat Anda yang punya gagal ginjal, mungkin Anda hipertensi dan kemudian mengalami gagal ginjal, atau Anda diabetes kemudian mengalami gagal ginjal, saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi kiwi karena kiwi itu cukup tinggi kalium yang malah nanti bisa berbahaya buat kondisi tubuh Anda ya. Jadi itu saran saya. Nah, cara konsumsinya bisa dimakan begitu aja, atau Anda bisa kombinasi dengan yogurt, atau Anda potong, Anda kasih yogurt misalnya, atau Anda bisa blender.
silakan dikonsumsi sebagai bagian dari hidup sehat Anda. Nah, saya ingatkan makan sehat itu adalah makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang sehat, lemak sehat, kemudian makan enak tidak digoreng, dan air putih yang cukup. Nah, makan buah 3 kali sehari mungkin salah satunya adalah dengan mengkonsumsi kiwi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di-share, dibagikan kepada teman, saudara, kerabat Anda, dan tolong diklik like-nya, dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.